saja. Kasus COVID-19 di Indonesia kian melonjak. Ini diakibatkan dari ketidakpatuhan prokes kelompok tradisional keagamaan Blok NU. Mengapa demikian? Sebelum PPKM darurat diberlakukan, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku pada 6 hingga 17 Mei lalu. Namun, kebijakan ini tak didukung NU yang memiliki basis massa di daerah tujuan mudik, yakni Jabar, Jateng, dan Jatim. April 2021, media NU online menyatakan bahwa kebijakan larangan mudik pemerintah mementingkan kepentingan ekonomi ketimbang kepentingan sosial religius. Selanjutnya, Wapres Ma'ruf Amin juga meminta agar para santri yang akan mudik diberikan dispensasi. Sayangnya, upaya Wapres kandas. Pemerintah tidak memberikan dispensasi kepada santri. Namun pihak NU menyiasatinya dengan memulangkan santri terlebih dahulu sebelum larangan mudik berlaku. Kemudian fakta lain menunjukkan bahwa mereka yang tak peduli prokes mayoritas terjadi di kelurahan atau desa. Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan terjadi kenaikan jumlah kelurahan yang kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60%. Jumlah tersebut paling banyak berasal dari Jatim, Aceh, Jabar, Jateng, dan Gorontalo. 3 dari 5 provinsi tersebut, yaitu Jabar, Jateng, Jatim, merupakan daerah utama Blok NU. Ini menandakan pemicu ledakan COVID setelah mudik dan lebaran dapat dipastikan adalah imbas dari kegiatan tradisional keagamaan yang tak mematuhi prokes. Ini bahkan diperparah dengan varian Delta atau varian lainnya yang masuk ke Indonesia melalui TKI. Jubir Wiku mengatakan ledakan kasus COVID di Bangkalan, Madura dipicu oleh klaster keluarga yang muncul usai lebaran. Varian virusnya disebut dibawa oleh PMI yang pulang kampung. Menkes Budi Gunadi juga membeberkan ledakan kasus di Kudus akibat varian Delta. Seandainya benar, jika daerah yang memiliki nilai tradisional NU menerapkan prokes ketat, lalu mengapa 15 Juli kemarin Ketum PKB Caimin meminta semua pihak agar tidak mencium tangan para kiai? Artinya selama ini prokes 3M tidak berlaku di daerah NU. Cium tangan kiai lebih penting dari prokes. Maka tak heran saat Wapres mengungkapkan pada 12 Juli lalu 541 ulama wafat di masa pandemi. Apakah dengan kejadian ini, daerah NU tersebut akhirnya mau mematuhi prokes? Nyatanya tidak. Tengok saja 10 Juli lalu, operasi PPKM darurat berujung ricuh di Bulak Banteng, Surabaya. Disusul kericuhan ratusan remaja di kota Pasuruan, Jatim yang menolak PPKM darurat. Ada pula aksi netizen di beberapa daerah di Jateng yang ramai-ramai memposting tulisan stop upload berita COVID-19 di media sosial Facebook hingga viral. Ajakan tersebut tentu saja akan menimbulkan kondisi blackout and asymmetric information, sehingga menempatkan satu-satunya sumber informasi terpercaya adalah informasi dari pucuk-pucuk tradisionalis Blok NU. Selain itu, dengan perayaan Idul Adha, besar kemungkinan potensi ledakan virus terjadi dari wilayah tradisional keagamaan yang memaksakan dilonggarkannya pembatasan. Karena itu, dibutuhkan pengetatan akses, lalu lintas dan mobilitas dari masyarakat tradisional keagamaan yang ingin ke perkotaan. Begitu juga sebaliknya. Lindungi warga kota modern yang sadar dan taat prokes agar dapat kembali beraktivitas tanpa lonjakan COVID-19.